Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rita Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17. Selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 7 DPR RI yang meminta industri air minum dalam kemasan tidak hanya mengejar keuntungan dan juga perlu adanya perbaikan regulasi terutama dalam proses perizinan agar lebih sederhana melalui sistem satu pintu. Komisi 7 DPR RI mengawasi langsung komitmen lingkungan industri air minum dalam kemasan. Kunjungan ke PT Tirta Investama di Klaten, Jawa Tengah ini untuk memastikan keseimbangan antara bisnis dan kelestarian lingkungan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan Panja Industri AMDK DPR RI. Fokusnya menjaga agar pertumbuhan industri tetap sejalan dengan konservasi air dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menegaskan perlu ada perbaikan regulasi, terutama dalam proses perizinan agar lebih sederhana melalui sistem satu pintu. Selain itu, industri diminta tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga wajib menjaga kelangsungan sumber daya air secara berkelanjutan. Apa yang menjadi komitmen? Yang bukan komitmen saja, persyaratan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan industri ini ketika mereka membangun industrinya di satu tempat. Itu kok sudah jelas, ya kan, bahwa mereka harus menjamin adanya pemanfaatan penjagaan kelestarian daripada lingkungan dan konservasi. Jadi itu wajib mereka itu apa yang diambil dari dibor dari air ini, itu pengembaliannya itu bukan hanya seimbang, lebih banyak dari apa yang sudah diambil. Komisi 7 DPR RI juga menyoroti masalah sampah plastik yang menjadi tantangan besar industri AMDK. Seluruh pelaku industri, termasuk produsen besar, didorong aktif dalam daur ulang plastik agar Indonesia tidak bergantung pada impor bahan baku daur ulang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Ketidaksinkronan data antar lembaga mendorong Badan Legislasi DPR RI mengusulkan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia untuk meningkatkan akurasi data nasional, efisiensi pemerintahan digital, serta mencegah tumpang tindih data antar instansi. Untuk mengatasi ketidaksinkronan data antar lembaga, meningkatkan efisiensi pemerintahan digital, dan memastikan akurasi data untuk kebijakan nasional, Badan Legislasi DPR RI mendorong pengaturan data bagi instansi pusat maupun daerah melalui rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mendorong terwujudnya ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan mudah diakses. Untuk itu diperlukan badan otoritatif yang mengelola data masyarakat agar tidak terjadi lagi tumpang tindih data. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini sudah mulai mengerucut bahwa pentingnya dibentuk badan satu data nasional. Itu nanti bisa dirangkap oleh Menteri Bappenas atau tersendiri nanti tergantung bagaimana kebijakan pemerintah. Namun tadi dalam pembahasan itu memang ada bagaimana cara pengolek data atau kemudian bagaimana terhadap masalah penghimpunan data. Nah, antara mengolek dan menghimpun ini memang ada perbedaan. Mengkolek itu adalah mengumpulkan, itu adalah mengumpulkan dokumen-dokumen fisik, tapi kalau penghimpunan itu adalah mengolahnya dan kemudian mengkompilasi dengan sistem, dan kemudian ada yang krusial tadi adalah pemanfaatan. Diketahui Badan Legislasi atau Balek DPR RI sedang menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia atau SDI per April 2026 yang terdiri dari 130 pasal dan 16 bab. Rancangan Undang-Undang SDI ini bukan sekadar pengaturan teknis pengelolaan data,
melainkan instrumen reformasi tata kelola pemerintahan. Hilman dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Tantangan infrastruktur dan juga akses layanan dasar di Papua mendorong Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya penanganan khusus, termasuk peningkatan insentif dan juga daya tarik ASN di daerah terpencil. Di tengah tantangan politik, kesenjangan infrastruktur, dan tingginya biaya hidup, serta terbatasnya akses layanan dasar di daerah otonomi khusus Papua, anggota Komisi 2 DPR RI, Taufan Pawe, menekankan pentingnya penanganan khusus, terutama dalam pemenuhan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang dinilai masih belum optimal. Taufan Pawe menilai, meski terdapat peningkatan data di Kemendagri, namun faktanya banyak sekolah di pedalaman Papua yang masih kekurangan guru. Faktor keamanan dan terbatasnya kebutuhan pokok membuat tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan enggan bertugas di daerah terpencil. Memberikan gambaran sesuai data yang sedikit. Salah satu data perkaranya itu Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, khusus Papua Barat Daya itu 98%. Baca. Tapi daerah pedalaman, Pak, ada data saya, banyak sekolah di pegunungan itu tanpa guru. Nah, ini kan terkait dengan pelayanan dasar ini seperti apa mengoptimalisasikan Pak Menteri. Saya yakin sekali lah Pak Menteri ini mampu memahami sekali kondisi tata kelola pemerintahan dan melakukan pencermatan, pendalaman, dan bahkan asistensi secara rutin kepada. Sebagai upaya strategis untuk memeratakan tenaga pengajar dan kesehatan di Papua, Kemendagri telah melakukan beberapa upaya diantaranya, pembenahan kelola rumah sakit, penguatan pelayanan dasar, beasiswa afirmasi dokter, serta percepatan pembangunan SDM. Andini dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI soroti dugaan aktivitas pabrik sarung tangan yang dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitarnya. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap pelanggaran terhadap standar lingkungan dan juga kesehatan tidak bisa ditoleransi. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Aku mencintaimu. Masa kecil saya itu dari kelas 6 SD saya udah atlet ya. Oh, atlet. Ya, tapi begitu SMA saya melihat kok kaki tangan saya ini membesar-besar. Pun cuman on off gitu. Semangat di awal, beli raket, beli baju, beli ini, beli itu, mainnya cuma sekali gitu kan. Cuma sekali. Oke. Kalau Mona Lisa-nya Bu, ada ceritanya nggak? Ada Mona Lisa itu mungkin karena papa saya kurang kreatif kali ya. Jadi begitu saya lahir dia dengar lagu Mona Lisa. Langsung keluar lah udah namanya. Mau main sih enggak, cuma ngeceng-ngeceng aja kalau. Pokoknya ayo ngumpul, ayo. Oke, anak gaul Jakarta banget lah ya. Zaman itu ya, Blok M masih eksis. Tapi sekarang juga Blok M udah mulai lagi. Iya, udah mulai lagi ya. Ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam
komunikasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di sini DPR RI mendorong pemerintah dan juga instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar. Penegakan aturan ini tentunya merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari potensi resiko yang merugikan. Dengan langkah yang cepat dan juga transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengawasan industri dapat tetap terjaga. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Cemaran limbah pabrik yang mengancam kesehatan masyarakat merupakan dampak negatif akibat ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan izin lingkungan. Baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI menyegel pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Izin pabrik sarung tangan PT Universal Globes terancam dicabut dari sistem perizinan usaha terintegrasi jika pabrik tidak menghentikan pencemaran limbah yang berpotensi memicu penyakit paru-paru dan kanker. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan mengatakan, pihak perusahaan kerap membuang limbah cair ke sungai dengan suhu di atas batas aman baku mutu lingkungan. PT Universal Globes juga melakukan pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Dari tempat pergudangan menyimpan limbah dan segalanya itu menjarak sekitar mungkin 4-5 meter saja dari tempat pemukiman, dan hal itu sangat membahayakan karena menyangkut pada aliran air dan segalanya itu kepada pemukiman dan segalanya. Bahkan, anggota Komisi 12 DPR RI, Metri Citra secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pabrik jika tidak segera memenuhi izin lingkungan yang dibutuhkan. Kita langsung ada sanksi denda juga. Kalau memang mereka nggak nurut lagi, tetap melakukan kesalahan, ya mau tidak mau izinnya harus dicabut. Bagaimana Komisi 12 juga bermitra dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ada namanya izin OSS. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, limbah dari aktivitas industri menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair industri masih jauh dari kata optimal. Di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, diperlukan langkah taktis dan juga terukur dalam menjawab persoalan ketenaga kerjaan. Komisi 9 DPR RI menilai program magang tidak lagi cukup hanya meningkatkan keterampilan, namun harus mampu menjadi jembatan nyata menuju dunia kerja. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 17. Pemirsa, sinergi antara dunia pendidikan dan juga industri menjadi kunci agar tercipta link dan juga match yang kuat. Sehingga lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga terserap secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ya baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI, tepatnya di ruangan Komisi 9, di mana Komisi 9 baru saja melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas tiga acara maksud saya. Yang pertama penjelasan program kerja tahun 2026, yang kedua program magang, dan juga membahas isu-isu terkini terkait ketenagakerjaan itu sendiri. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Edi Wuryanto selaku anggota Komisi 9 Dapil Jawa Tengah 3 dari fraksi PDIP. Halo Bapak. Selamat siang. Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat, ya. Oke. Bapak mungkin boleh bertanya sedikit terkait rapat kerja hari ini, apa yang prioritas untuk dibahas ke depannya, Bapak? Yang pertama kita evaluasi program magang ya, karena ini bridging antara kompetensi perguruan tinggi dengan dunia kerja, kan banyak pengangguran justru perguruan tinggi. Berarti kompetensi nggak nyambung, maka magang ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi outputnya kami harus menjamin bahwa yang magang ini harus masuk dunia kerja. Nah, berapa persen dari yang mengikuti program magang untuk bekerja ini sedang kita dalami, kita pertanyakan. Jadi kami ingin menajamkan yang magang berarti kalau di Jerman kan 90% itu diterima dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua soal PHK. Kan perang Timur Tengah kan juga dampaknya misalnya perusahaan di bidang plastik itu bahan bakunya mahal, lalu banyak resiko PHK. Kemudian juga pemerintah mengambil kebijakan impor mobil, harusnya kalau itu nggak impor bisa menciptakan peluang sekitar 20.000 sampai 50.000 pekerja. Jadi artinya PHK akan meningkat. Nah yang terakhir kami mendorong terutama untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, JKK dan JKM untuk orang miskin dan tidak mampu. Yang di dalam Undang-Undang SJSN itu didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah melalui PBI, ini harus dilakukan. Tetapi regulasi turunan Undang-Undang SJSN belum ada. Maka kami mendorong Kemenaker atau pemerintah menerbitkan regulasi untuk pekerja miskin tidak mampu harus wajib didaftarkan, dibayarkan melalui PBI, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maka ini melibatkan BPJSnaker sendiri, Kemenaker, lalu Menteri Keuangan, Mensos, dan Bappenas. Nah, kelima kementerian lembaga ini harus berkoordinasi karena anggarannya itu sangat mungkin JKK, JKM bagi pekerja miskin. Menurut data BPJSnaker pekerja miskin hanya sekitar 18.000 juta sampai 20 juta. 20 juta kali 16.800 kali 12 ini sekitar 4 triliun. Sementara net asetnya BPJSnaker itu ada 900 triliun. 900 triliun itu misalnya yang dikelola melalui skema obligasi, berarti kan 70% dana 900 triliun itu dikelola melalui obligasi. 70% kali 900 triliun kali 6% bunga setiap tahun itu sekitar 37 triliun. Sehingga sebetulnya untuk digunakan 4 triliun bagi pekerja miskin itu sangat mungkin. Ini butuh political will, kami mendorong pemerintah menerbitkan regulasi untuk memayungi itu sehingga tukang pemulung, petani, nelayan, bakul bakso, bakul sayur, pekerja miskin lah paling tidak kalau dia kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh BPJS ditanggung oleh BPJSnaker. Lalu kalau mereka meninggal dapat santunan 42 juta. Anaknya dapat beasiswa. Ini manfaat dari JKK dan JKM. Nah, saya berharap
orang miskin, pekerja miskin mendapat perlindungan di situ. Berarti dapat kita tekankan tadi bahwa memang di Komisi 9 pada rapat kerja hari ini itu menekankan regulasi khusus untuk pekerja miskin ya Pak. Pekerja miskin tidak mampu. Tidak mampu. Memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak semuanya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iurannya hanya 16.800. Di nasional, untuk angka nasional saat ini berada di angka 18 sampai 20 juta pekerja miskin begitu ya Pak ya. Dan tadi juga selain itu dari rapat kerja ini dapat kita simpulkan juga bahwa Komisi 9 ini sangat mendorong bahwa setiap lulusan magang dari Kemenaker itu akan mendapatkan pekerjaan ya Pak ya. Kira-kira sudah ada langkah konkret yang dibahas tadi untuk memastikan itu Pak? Ya, jadi ternyata Kemenaker kan skema magang ini hanya digunakan untuk peningkatan kompetensi, belum dilingkan dengan pekerjaan. Nah, ini kami menuntut lebih. Jadi magang ini bukan hanya sudah nambah kompetensi, tapi harus ada jaminan pekerjaan. Seperti di Jerman, 90% lebih peserta magang itu masuk dunia kerja. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa nanti ke depannya Kemenaker ini akan didorong terus oleh Komisi 9 untuk melink dengan perusahaan-perusahaan sehingga lulusan magang ini dapat mendapatkan pekerjaan yang pasti setelah lulus dari magang Kemenaker ini. Demikian laporan kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Andai kata perang besok berakhir, belum tentu harga langsung akan turun. Belum tentu, Pak. Tidak. Indonesia sektor migasnya dianggap inefisien saat ini karena aturannya sangat banyak, proses birokrasinya panjang, kebijakannya sering berubah gitu. Ini kemana ada heboh wacana ada kenaikan harga BBM. Kalau Pak Edi sendiri mungkin ada info-info Pak, itu memang pemerintah yang membatalkan karena ada tekanan publik atau memang belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM? Kami meyakini bahwa pemerintah tidak akan menaikkan BBM subsidi. Ya, tidak akan naikkan karena memang itu ya kebutuhan masyarakat dasar dan itu akan dipertahankan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga. Menurut pandangan saya, andai kata perang besok berakhir, belum tentu harga langsung akan turun. Belum tentu, Pak? Tidak. Saya kira mungkin butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun sampai terjadi normalisasi. Harga itu. Pemerintah sudah menerapkan WFH 1 hari, Pak. Ya. Apakah menurut Pak Edi ini sudah cukup untuk efisiensi tersebut? Jadi saya melihat akan ada penghematan, tetapi penghematannya tidak sesignifikan ketika misalnya COVID itu kita kemudian full WFH itu ya. Nah itu. Dalam kondisi apa Indonesia ini memang sudah harus menaikkan harga BBM? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dedi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Ri dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 8 DPR RI apresiasi Pemprov alokasikan APBD lebih dari 40 miliar rupiah untuk calon haji asal Jambi. Kita lihat informasi dari kaca Anda. Di sini banyak informasi dari media online yang membahas pada sore hari ini terkait dengan Komisi 8 DPR RI
yang mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang mengalokasikan lebih dari 40 miliar rupiah dari APBD untuk mendukung keberangkatan calon jemaah haji. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pelayanan ibadah haji berjalan dengan baik, khususnya dalam meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud sinergi antara pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat. DPR RI memandang alokasi anggaran ini sebagai investasi sosial yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek keagamaan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebersamaan dan juga kepedulian. Komisi 8 DPR RI dorong agar langkah progresif ini dapat diikuti oleh daerah lain dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji dapat semakin inklusif, berkualitas, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah Indonesia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini, itu membahas terkait dengan Lestari Murdiat, tegaskan kesehatan mental harus menjadi bagian dari kurikulum nasional. Kita saksikan di layar kaca Anda di sini banyak dari media online yang membahas terkait dengan anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat yang menegaskan pentingnya menjadikan kesehatan mental sebagai bagian integral dalam kurikulum nasional. Dari sudut pandang DPR RI, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu membentuk ketahanan emosional dan karakter peserta didik. Di tengah meningkatnya tekanan sosial dan dinamika kehidupan modern, perhatian terhadap kesehatan mental dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda mampu untuk tumbuh secara utuh, sehat, dan berdaya saing. DPR RI memandang bahwa integrasi pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga suportif. Melalui pendekatan yang sistematis, siswa tidak hanya diajarkan mengenali emosi, tetapi juga dibekali keterampilan dalam mengelola stres, membangun empati, serta memperkuat relasi sosial. Komitmen ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa sekolah menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang setiap anak bangsa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 8 DPR RI apresiasi Pemprov alokasikan APBD lebih dari 40 miliar rupiah untuk calon haji asal Jambi, serta Lestari Murdiat tegaskan kesehatan mental harus menjadi bagian dari kurikulum nasional. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan ini. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.